mahasiswa dari Politeknik Ketenagakerjaan. Pada saat ini, saya akan mempresentasikan tentang gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan atau style of leadership mencakup tentang bagaimana seseorang bertindak di dalam sebuah organisasi. Ada banyak macam-macam gaya kepemimpinan, namun secara relatif hanya ada 3 gaya kepemimpinan yang sering digunakan seorang pemimpin. Yang pertama, gaya kepemimpinan otokratis, dan yang kedua gaya kepemimpinan demokratis, dan yang ketiga gaya kepemimpinan bebas. Gaya kepemimpinan yang pertama adalah gaya kepemimpinan otokratis. Gaya kepemimpinan otokratis atau otoriter biasanya memusatkan kepada pemimpin. Biasanya para bawahan atau anggota tidak diberikan kebebasan untuk menentukan tujuannya sendiri. Dalam arti keputusan pemimpin secara mutlak dan tidak bisa diganggu-gugat, dan para bawahan tidak diberikan kebebasan untuk berpendapat. Adapun ciri-ciri dari gaya kepemimpinan otokratis adalah yang pertama, organisasi atau perusahaan dianggap seperti milik pribadi dan atasan memiliki hak penuh atas itu. Dan yang kedua, bawahan hanyalah sebagai alat semata untuk mencapai tujuan perusahaan atau organisasi. Dan yang ketiga, tidak mau menerima kritik, saran, dan pendapat orang lain. Dan ciri yang keempat adalah semua keputusan dari pemimpin adalah hal yang paling benar. Jadi pemimpin ini dia merasa keputusannya dan tindakannya adalah hal yang paling benar dan harus dituruti oleh bawahan. Dan ciri yang kelima adalah seorang pemimpin sering menggerakkan bawahan dengan pendekatan yang mengandung unsur paksaan atau ancaman. Gaya kepemimpinan selanjutnya adalah gaya kepemimpinan demokratis. Dalam konsep gaya kepemimpinan demokratis, anggota atau bawahan memiliki peranan penting dan dilibatkan dalam sebuah keputusan. Setiap anggota akan diberikan tugas dari atasan sesuai dengan kemampuan dan keahlian masing-masing. Kreativitas, kejujuran, tanggung jawab, dan usaha sangat terlihat jelas dari gaya kepemimpinan yang satu ini. Komunikasi yang terjalin dari gaya kepemimpinan ini bersifat dua arah, di mana bawahan diberikan kesempatan untuk memberikan masukan bila diperlukan. Gaya kepemimpinan demokratis ini sangat disegani oleh bawahan, bahkan difavoritkan. Ciri-ciri dari gaya kepemimpinan demokratis yang pertama adalah semua kebijakan terjadi pada kelompok diskusi dan keputusan diambil dari dorongan dan bantuan kelompok. Semua kegiatan-kegiatan dan langkah-langkah akan didiskusikan dan pemimpin akan menyarankan 2 atau lebih alternatif yang akan dipilih. Ciri-ciri yang ketiga, para anggota bebas bekerja dengan siapapun yang mereka pilih dan pembagian tugas ditentukan oleh kelompok. Gaya kepemimpinan selanjutnya, gaya kepemimpinan bebas. Kebebasan penuh dari setiap keputusan individu maupun kelompok, minimal partisipasi dari pemimpin. Adapun ciri-ciri gaya kepemimpinan bebas, yang pertama adalah bahan-bahan yang disediakan oleh pemimpin bermacam-macam yang membuat setiap anggota harus siap untuk menjawabnya. Ciri-ciri yang kedua dari kepemimpinan bebas adalah sama sekali tidak ada partisipasi dari pemimpin dan penentuan tugas ditentukan oleh kebebasan, yaitu dari kelompok itu sendiri. Jadi kelompok itu melakukan tugas dan tanggung jawabnya adalah dengan cara mereka lakukan dengan secara baik mungkin dan kebebasan terjadi antara kelompok tersebut. Ciri yang ketiga dari gaya kepemimpinan bebas, kadang-kadang pemimpin memberikan komentar ataupun pertanyaan, namun tidak bermaksud untuk menilai bahkan mengatur kelompok tersebut. Dari ketiga gaya kepemimpinan yang telah saya presentasikan, ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Namun gaya kepemimpinan ini akan berubah dengan sendirinya melihat dengan situasi yang sedang terjadi. Jika pada saat tenang dan santai, maka gaya kepemimpinan demokratis lah yang sangat penting. Namun jika
situasinya sangat mendesak dan sangat perlu cepat, maka gaya kepemimpinan autokratis sangat diperlukan pada saat itu. Namun jika pemimpinnya kurang mengetahui akan apa yang akan dikerjakan, dia akan menggunakan gaya kepemimpinan bebas dan memberikan kebebasan pada kelompok. Sekianlah yang boleh saya presentasikan. Terima kasih.